Dari Piadadap Habiahan, saya Pendeta HKBP Resort Parulian menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Kamis 23 Juni 2022, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 10, demikian firman Tuhan. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar mereka, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Tuhan mengasihimu untuk menghasilkan buah terbaik. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu apa yang menjadi penyebab bangsa Israel dihajar oleh Tuhan dengan membiarkan mereka terbuang ke Babel. Hal itu terjadi karena dosa dan pemberontakan mereka kepada hukum dan perintah Tuhan. Umat Israel melakukan ketidakadilan di tengah-tengah umat dan mereka lebih percaya akan perlindungan bangsa lain daripada mereka percaya kepada perlindungan Tuhan. Umat Israel adalah umat yang dipilih, umat yang dipelihara dan diasuh oleh Tuhan. Tetapi mereka memilih untuk berperilaku memberontak kepada Tuhan. Dikatakan jika lembu mengenal pemiliknya, tidak demikian dengan Israel. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, hukum dan perintahnya. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi Israel tidak memahami. Mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan tindakan umat yang tidak sejalan dengan status mereka sebagai umat pilihan, Tuhan mendatangkan hukuman kepada umatnya dengan membiarkan mereka dijajah dan diperbudak bangsa Babel. Yesaya pasal 1 ayat 3 mengatakan, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasih Tuhan itu lebih besar dari murkanya. Pembuangan di Babel berakhir dan umat Israel diperbolehkan oleh Tuhan kembali ke Yerusalem yang terjadi di zaman Raja Koresi memimpin Babel. Tuhan dalam nats ini berjanji bahwa orang-orang asing akan membangun tembok Yerusalem yang telah hancur dan raja-raja asing akan melayani umat Israel. Yang selama ini umat Israel yang diperhamba di Babel akan menjadi bangsa yang dihargai. Hal tersebut terjadi sebab Tuhan dengan murkanya akan menghajar bangsa-bangsa lain yang memperhamba umatnya, dan umatnya sendiri akan dikasihani oleh Tuhan. Saudara-saudara, kuncinya adalah umat Israel hidup di dalam kehendak Tuhan dan hukum Tuhan. Umat menunjukkan di dalam kehidupannya bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu
dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, keselamatan kekal telah dianugerahkan dengan cuma-cuma kepada kita di dalam kematian anaknya, dan Roh Kudus telah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan menyertai dan memelihara kita sepanjang masa. Namun demikian, kita harus mengakui bahwa di dalam kehidupan ini terjadi juga kepada kita tantangan, hambatan, penderitaan, bahkan kesusahan. Hajaran terjadi, saudara-saudara, kepada kita bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Justru sebaliknya, saudara-saudara, hal tersebut terjadi adalah bagian dari kasih Tuhan kepada kita. Karena itu jangan kecut hati dan tawar hati. Hajaran tersebut terjadi supaya iman percaya kita kepada Tuhan semakin bertumbuh dan kita menjadi seorang yang kuat di dalam hidup ini. Hidup kita semakin dibentuk, hidup kita semakin berkualitas dan bermanfaat. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita apa adanya. Namun Ia akan memproses dan membentuk kita dari apa adanya menjadi seorang yang menghasilkan buah-buah terbaik di dalam hidup ini. Ibrani pasal 12 ayat 6 mengatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadilah seperti emas murni yang selalu dihasilkan dari pemurnian dalam api yang panas tinggi dan memerlukan waktu yang lama sampai benar-benar murni dari kotoran yang ada dalam logam, di mana terbakar sampai habis. Hajaran Tuhan terhadap kita anak-anaknya hanyalah untuk memurnikan kita sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Galatia pasal 4 ayat 19. Hajaran Tuhan, saudara-saudaraku, selalu mendatangkan kebaikan bagi kita, sebab Dia mengasihi kita yang percaya kepadanya. Tuhan mengasihimu untuk menghasilkan buah terbaik. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 519 ayat 4. Tarbegedo panjoni Yesus. Ulahon mamakati dakon Kristus na punahitaon asa turup dope barani marsombatu raja taon ita sude naing marade nang dileleda haposan ma dede bata. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kasih dan setia Tuhan, kami yakini senantiasa menyertai kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya di dalam hidup ini kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, bahwa Tuhan memilih kami untuk menjadi umat-Mu yang menghasilkan buah yang terbaik di dalam hidup ini. Sehingga orang-orang menikmati dan merasakan keselamatan, kasih daripada Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kami mengajak dan mengundang Tuhan untuk hadir di dalam setiap aktivitas kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu dan cintailah sesamamu.
tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.